Ini emang sedikit, tapi doain ya Pak buat cita-cita aku, buat impian aku gitu. Karena gue yakin kayak 50 juta buat bokap gue cuma kayak gak ada artinya juga mungkin ya, karena cuma 50 juta buat bokap gue mungkin gitu. Tapi yang gue lihat adalah di sini ketulusan gue, terus kemudian keikhlasan gue. Gue pengen banget minta doa dari orang tua gue gitu kan, buat MAB, buat semuanya sedang gue jalanin juga. Gue ngeliat Instagram mobil gitu kan, terus gue ngucap dalam hati, ya Allah, mobil gitu, gue bilang bisa. Di zaman para sahabat itu kalau bersedekah ya sudah bersedekah, balasan dari sedekah itu serahkan sepenuhnya pada Allah. Tidak terus kita bersedekah lalu minta lebih dari Allah dan membangun imajinasi, membangun mimpi. Tanya tanpa mikir panjang kali lebar, bahkan gue nggak misahin buat diri sendiri, gue langsung Bismillah, gue sedekahin. Gue sedekah kurang lebih 100 juta. Dan memang gue udah sering gitu, maksudnya gue sering lah ngasih ke orang tua sekian 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 kalau punya rezeki lebih gitu. Dan gue selalu misahin buat diri gue tuh cuma sedikit aja, tapi selebihnya gue serahin ke orang tua. Karena menurut gue mengejar ridho orang tua itu sangat penting, di urusan impian, di urusan kemudahan, kesuksesan, masa depan itu sangat penting. Jadi gue membahagiakan orang tua kadang-kadang dengan cara itu, ngasih rezeki gitu. Gue sedekah tuh 100 juta. Sorenya gue transfer waktu itu 50 juta ke bokap gue. Gue bilang, Pak, ini ada sedikit rezeki yang aku punya. Ini emang sedikit, tapi doain ya Pak buat cita-cita aku, buat impian aku gitu. Karena gue yakin kayak 50 juta buat bokap gue cuma kayak gak ada artinya juga mungkin ya, karena cuma 50 juta buat bokap gue mungkin gitu. Tapi yang gue lihat adalah di sini ketulusan gue, terus kemudian keikhlasan gue. Gue pengen banget minta doa dari orang tua gue gitu kan, buat MAB, buat semuanya sedang gue jalanin juga. Gue ngeliat Instagram mobil gitu kan, terus gue ngucap dalam hati, ya Allah, mobil gitu. Gue bilang bisa aja gue beli mobil, tapi gue tuh lagi menunggu keajaiban Allah juga gitu. Karena kan dia sering bilang ke kita gitu, kalau kita ngasih Allah pasti ngasih gitu, bahkan ngasih lebih daripada apa yang kita kasih gitu, bahkan dikali 700 kali lipat kan. Sorenya tuh bokap gue bilang, Kak, ada tamu nih gitu ke rumah. Terus gue disuruh nemuin, kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol, dan gue nggak ada bilang soal mobil lah apalah segala macam. Gue emang tahu sedikit tentang mobil, dan kebetulan beliau itu suka mobil juga gitu. Terus gue ceritalah tentang velg, tentang apa dan segala macam. Tiba-tiba beliau bilang gini, saya punya 530. Gue langsung enggak gini gini kan. Oh, seri 5 ya, gue bilang gitu. Terus kata beliau, iya seri 5. Kemudian beliau nunjukin foto-fotonya. Fotonya, isi interiornya segala macam. Terus gue tanya, oh ini tahun berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, belum lama ini beredar video di mana Wirda Mansur, putri dari Yusuf Mansur, itu membuat testimoni bahwa dirinya habis mentransfer 50 juta ke rekening ayahnya. Dan dia berharap
dengan bersedekah kepada orang tuanya itu ada keajaiban-keajaiban yang bakal muncul. Dan keajaiban yang diimajinasikan dia itu adalah dia berencana membeli sebuah mobil mewah. Nah, dia bersedekah dengan berharap kepada janji Allah, di mana Allah menjanjikan di dalam surat Al-Baqarah itu sedekah kita, infak kita itu bisa diganti 700 kali lipat, bahkan lebih. Nah, imajinasi inilah yang dibangun oleh Wirda, dan tidak lama setelah dia mentransfer di sore harinya, dia kedatangan tamu, dan tamu itu memberi hadiah mobil mewah seharga 1,4 miliar rupiah. Luar biasa. Pesan moral apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Yang pertama adalah tentang janji Allah. Satu amalan kebaikan itu akan diganti menjadi sampai 700 bahkan lebih dari itu. Janji Allah itu benar adanya, tetapi matematika Allah tidak sama dengan matematika manusia. Janji Allah itu adalah janji amal kebaikan yang dilipat gandakan. Semua ahli tafsir Al-Quran itu selalu mengacu kepada amal kebaikan. Bukan kalau saya menyumbang atau bersedekah 1.000 ya, lalu diganti menjadi 700 rupiah. Tidak begitu. Para ahli tafsir Al-Quran mulai zaman dahulu, ulama salaf, sampai ulama sekarang pun, itu selalu menafsirkan bahwa yang dimaksud ini adalah amal kebaikannya. Dan itu wilayahnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Wirda membangun mimpi-mimpi, imajinasi. Dan ini sama sekali tidak memberikan contoh yang baik kepada generasi milenial, generasi muda kita, bahwa bekerja itu mulia dan sangat dimuliakan. Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat selalu menghargai proses kerja, bukan bermimpi. Di zaman para sahabat itu kalau bersedekah ya sudah bersedekah. Balasan dari sedekah itu serahkan sepenuhnya pada Allah. Tidak terus kita bersedekah lalu minta lebih dari Allah dan membangun imajinasi, membangun mimpi. Kalau generasi muda saja sudah seperti ini, maka sudah bisa diprediksi satu generasi kita ini
ke depan nanti akan menjadi generasi-generasi yang loyo. Bukan generasi-generasi yang fighting dalam menghadapi kehidupan ini. Itulah catatan kita kepada Wirda Mansur, dan rupanya Wirda ini memang perangai, kelakuan, dan pikirannya itu tidak jauh dari bapaknya, Yusuf Mansur. Jadi anak sama bapak itu sama-sama selalu berhalusinasi, dan jika ada masalah selalu menghindar dan menghindar. Demikianlah sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya dan berilah komentar di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.